Aku juga udah bilang kalau aku nganggap kamu teman aku loh. Kamu malah nggak nganggap aku sebagai teman. Konten dari Farel Aditya seolah-olah menjelekkan namanya Dr. Richard Lee. Emang beneran ya retak HP-nya? Hello everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik aja, jangan lupa ya untuk terus semangat dan juga jangan menyerah. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang netizen yang minta Dr. Richard untuk mengalihkan beasiswa Farel Aditya ke Naldo Evander. Lantas mengapa dapat seperti itu? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Nama Naldo Evander menjadi pusat perhatian usai dirinya speak up mengenai keadaan Farel Aditya yang sebenarnya selama bersekolah di Xaverius 1 Palembang. Sebelumnya, seperti yang sudah kalian ketahui, usai Farel Aditya mundur dari sekolah, yaitu melakukan klarifikasi melalui TikToknya Adin Syah. Dalam klarifikasi itu, Farel menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk pulang karena merasa sangat kesepian dan tidak ada kehidupan di sekitarnya. Di sekolah, ia merasa teman-temannya kurang bersosialisasi. Kemudian saat ditanya apakah Farel memiliki teman atau tidak, ia menjawab enggak ada. Teman sekolah hari terakhirnya baru main ke kos. Padahal itu bukan dari satu kelas, melainkan dari lain kelas. Teman nggak ada sama sekali, teman. Nggak ada. Teman sekolah. Teman sekolah hari terakhirnya baru main ke kos. Padahal itu pun bukan dari satu kelas, melainkan dari lain kelas yang udah kan TikTok duluan. Ia kemudian mengaku merasa kurang bisa bersosialisasi lantaran teman-temannya yang cenderung individualis. Lebih lanjut, ia menceritakan, jujur ya, Farel tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu karena stres banget di dalam pelajaran yang Farel enggak mengerti sama sekali dan nanya tapi hampir semuanya itu tidak respon. Kemudian ada hal menarik yang mencuri perhatian warganet. Datanya dari kolom komentar video klarifikasi tersebut. Ada sebuah akun dengan username Naldo Evander yang sudah memberikan komentarnya dan mengaku teman sekolah Farel selama bersekolah di SMA Xaverius 1 Palembang. Pada kala itu, Naldo Evander mengatakan, Farel, masih ingat sama aku nggak? Di video ini kamu bilang kalau kamu nggak punya teman di kelas. Aku teman pertama kamu ngobrol di kelas loh. Aku juga yang selalu ngajakin kamu ke kantin sekolah. Aku berusaha berteman baik dengan kamu. Tapi di klarifikasi di video ini, aku benar-benar kecewa. Udah dari awal masuk, kamu minta seluruh catatan pelajaran. Aku kasih. Aku foto catatan dan latihan aku satu persatu halaman buku. Aku juga udah bilang kalau aku nganggap kamu teman aku loh. Tapi di video ini, kamu malah nggak nganggap aku sebagai teman. Aku juga awal-awal bilang sama Farel kalau aku punya kesamaan sama Farel. Aku bilang sama Farel kalau aku bukan orang kaya. Aku juga bukan orang kota. Aku pindahan. Dan pada akhirnya, komentar Naldo Evander ini mulai diresponi oleh siswa SMA Xaverius 1 lainnya. Salah satunya adalah akun @akhirenskadi. Akun itu mengatakan, benar banget, kita sangat welcome nih dan juga membantu di dalam KBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Aku udah ngajari sebaik-baiknya, tinggal di effortnya tanya lagi ke saya. Begitu juga dengan akun @given yang berkomentar nyaris senada. Dia mengatakan, teman-teman di kelas yang lain juga udah berusaha membantu Farel kok. Dan untuk membuktikan bagaimana kata-katanya di kolom komentar itu, Naldo pun membuat unggahan video TikTok yang berisikan screenshot percakapan antara dirinya dan juga Farel selama masih satu kelas. Dan untuk video percakapan antara Farel dan juga Naldo bisa kalian saksikan di video ini karena kita juga sudah bacakan di sana bagaimana isi percakapan antara Naldo dan juga Farel. Inti dari percakapan yang dilakukan antara Naldo dan juga Farel adalah terlihat jelas bahwa Naldo itu berkali-kali menawarkan diri untuk menemani dan menjadi tempat curhat Farel agar tidak melalui masa-masa sulitnya sendirian karena dia juga paham betul bagaimana rasanya menjadi anak rantau sendirian. Naldo juga menceritakan bahwa dia bukanlah orang kaya, dia juga bukan asli Palembang, melainkan pindahan dari Curup Bengkulu. Terlihat sangat jelas ia berusaha membuat Farel nyaman berteman dengannya. Namun sayangnya kebaikannya itu ternyata tidak tertangkap oleh teman barunya itu dan juga tidak dianggap sebagai teman oleh Farel. Dan sekedar untuk informasi saja, Naldo ini merupakan teman sekelasnya Farel saat di SMA Xaverius 1 Palembang dan saat ini masih berada di kelas 10 dengan jurusan IPA. Diketahui dulunya ia bersekolah di SMP Xaverius Curup Bengkulu. Saat itu ia pernah masuk ke dalam 10 besar provinsi babak penyisihan FLS 2N jenjang SMP tahun 2021 cabang lomba desain poster. Dan saat Naldo Evander speak up, warganet semakin geram dengan tingkah Farel yang dianggap playing victim, padahal punya teman yang juga ramah dan baik seperti Naldo. Dalam tangkap layar itu terlihat kebaikan Naldo yang beberapa kali mengirimkan foto catatan pelajaran, kemudian menghibur saat Farel mengatakan dirinya sedang sedih dan banyak masalah, dan bahkan menawarkan bantuan dalam pelajaran. Kemudian mengajak Farel duduk sebangku hingga menawarkan untuk meminjamkan uang jajan agar Farel bisa ke kantin. Dan terbaru, Naldo Evander juga memberikan klarifikasi. Salah satunya adalah terkait akun aslinya, yang mengatakan yaitu hanya punya akun asli yang ini saja, dan jika ada yang lain dari yang akun ini berarti itu bukan dia.
Kemudian dia juga menceritakan bahwa dia ini adalah anak perantau. Seperti yang sudah kita singgung pada awal-awal tadi, dia itu berasal dari Curo, Provinsi Bengkulu. Pada awalnya ia itu merantau sendirian, tidak bersama dengan orang tuanya. Namun dikarenakan biaya sekolah di Sabrius, ya kalian juga tahu biayanya tidak murah seperti itu, dan ia juga mengatakan bahwa ekonominya dalam keadaan yang kurang. Nah, inilah yang akhirnya membuat sang ibunda memilih pindah ke Palembang dan juga mencari pekerjaan di Palembang. Cerita dari Naldo ini lantas membuat netizen semakin bersimpati dengan sosok Naldo Evander. Banyak yang merasa kebaikan Naldo pada Farel Aditya juga mungkin dikarenakan Naldo merasakan hal yang sama dengan Farel, sama-sama anak perantau. Ia juga pernah sendirian sebelum orang tuanya merantau bersama dengannya di Palembang. Dan pengakuan Naldo yang berasal dari keluarga yang tak kaya seperti yang sudah ia jelaskan pada Farel melalui pesan WA membuat netizen merasa bahwa Dr. Richard seharusnya mengalihkan beasiswa Farel Aditya ke Naldo Evander. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen, coba kita baca ya bersama-sama. Dok, mending beasiswanya kasih ke Naldo aja. Ibunya sampai rela tinggal dan juga kerja di Palembang demi anaknya bisa terus sekolah. Gak heran Naldo tumbuh jadi anak sebaik ini. Emang beneran ya rata HP-nya. Pantasannya peduli banget sama Farel, sama-sama merantau, jadi ngerasain juga susahnya adaptasi di lingkungan yang baru. Tuh kan, walaupun di situ sekolahnya mahal, Naldo yang orang biasa pun diterima baik sama teman-temannya. Semua itu memang tergantung tekad dan niat sebenarnya. Semangat ya Naldo. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih komentarnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Dr. Richard Lee mengaku kecewa setelah Farel Aditya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah yang telah dibiayai sampai lunas sebelumnya. Padahal baru beberapa hari saja menjalani aktivitas tersebut. Bukan hanya soal puluhan uang juta rupiah yang Dr. Richard Lee keluarkan, banyak hal yang membuat Dr. Richard kecewa dengan Farel. Salah satunya adalah tentang bagaimana konten dari Farel Aditya yang diduga seolah-olah menjelekkan namanya Dr. Richard Lee. Sebelumnya, Dr. Richard Lee merasa kasihan dengan keadaan ekonomi Farel Aditya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Yang mana kedua orang tua dari Farel ini kan bercerai ya. Kemudian setelah itu ibunya menikah lagi dengan orang lain dan katanya sih pindah keyakinan. Setelah itu ayahnya juga menikah lagi teman-teman. Dan untuk Farel diketahui tinggal bersama dengan sang nenek. Lewat video YouTube Dr. Richard Lee yang pernah diposting pada tanggal 25 Juli 2023, ia menyatakan akan menjadikan Farel Aditya sebagai adik angkatnya dan juga siap membiayai kebutuhan pendidikannya mulai pada saat itu. Tetapi pada akhirnya kebaikan tersebut diduga telah disia-siakan oleh Farel Aditya. Dalam video klarifikasinya mulai viral di jagat media sosial yang mengatakan bahwa ia disuruh mengganti uang sejumlah 40 juta rupiah dan ia pun merasa tertekan secara mental dikarenakan disuruh mengganti nominal tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara netizen, Dr. Richard juga melakukan klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut sudut pandangnya. Dalam video klarifikasinya di YouTube, Dr. Richard mengatakan, "Aku tahu dia nggak punya duit dan tidak mungkin Farel bisa mengganti uang tersebut. Maksud tujuanku adalah kalau kamu nggak bisa ganti ya belajar aja di situ. Tapi ternyata sampai dikontenin. Itu juga sampai aku terkejut banget karena aku juga nggak pernah mengharapkan uang itu kembali juga." Namun meskipun kecewa dengan Farel, Dr. Richard mengaku tidak kapok untuk melakukan hal baik terutama membantu orang dalam hal pendidikan. Ia mengatakan dirinya masih ingin membantu anak-anak lain yang benar-benar membutuhkan dan tentunya memiliki kemauan serta keahlian tertentu. Melalui akun TikToknya, Dr. Richard mengadakan sayembara nih untuk mencari keluarga angkat yang nantinya akan dibantu olehnya sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Adapun untuk cara mengikuti beasiswa Dr. Richard Lee ini sangat mudah teman-teman, yaitu dengan membuat video perkenalan diri, kelebihan yang dimiliki, dan bantuan apa sih yang pengen didapatkan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan, silahkan kalian buat video, CV kalian, perkenalan diri kalian, umur mungkin ya, sekolah, pekerjaan, atau apa yang bisa aku bantu kalian, dan apa nih kelebihan kalian. Video tersebut kalian dapat posting melalui sosial media Instagram ataupun TikTok dengan tag akun Dr. Richard Lee, dan cantumkan hashtag beasiswa Dr. Richard. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Cukup sekian dan juga terima kasih, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. Aku minta maaf dan juga mohon koreksi dari kalian semua. See you next time di video berikutnya dan juga selamat beraktivitas ya teman-teman. Goodbye.